وبه نستعين على الأمور والدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, umur panjang, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bersilaturahim melalui media online ini. Salawat dan salam kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena keadaan sekarang yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka secara langsung, dan ini juga himbauan dari pemerintah agar kita beraktivitas di rumah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membawakan suatu materi, yaitu Tarhib Ramadan, yaitu bagaimana kiat-kiat kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Perlu ada persiapan yang kita lakukan sehingga ketika masuk bulan suci Ramadan kita bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan ini. Yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana meningkatkan iman kita. Al-iman wa yazid wa yanqus, bahwa keimanan itu kadang naik dan kadang turun. Naik karena banyaknya amal soleh yang kita lakukan, dan begitu pula sebaliknya keimanan kita akan turun karena banyak kelalaian kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Bahwa ayat ini yang dimaksud adalah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Jadi wajar jikalau memasuki bulan suci Ramadan, pada siang harinya banyak saudara-saudara kita dan dia seorang muslim tidak melaksanakan puasa, ya karena keimanan mereka lagi turun. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan iman kita yang kuat sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita. Selanjutnya, kita menjaga niat kita, bahwa innamal a'malu binniyah, segala perbuatan kita itu hanya kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berniat puasa untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Jangan sampai puasa kita niatkan yang salah. Contoh misalnya, saya mau berpuasa ini untuk menurunkan berat badan saya, atau saya malu kepada tetangga semuanya yang puasa, saya tidak puasa. Nah, selanjutnya yang tak kalah penting kita mempersiapkan adalah bagaimana kita membuka kembali buku pelajaran tentang fikih Ramadan. Jangan sampai puasa kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kita buka kembali buku-buku tentang puasa Ramadan. Kita tahu bagaimana rukunnya, wajibnya, sunnahnya, apa-apa yang disunahkan, bahkan apa-apa yang memakruhkan puasa kita, bahkan yang membatalkan puasa kita. Oleh karena itu, kita pelajari kembali, marilah kita buka kembali buku-buku tentang pelajaran tentang bagaimana cara berpuasa yang benar. Selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana kita siapkan fisik kita, karena kita tahu di bulan Ramadan itu kita harus
memiliki fisik yang kuat, di mana pada siang harinya kita berpuasa menahan lapar dan dahaga, dan pada malam harinya kita mendirikan qiyamul lail, banyak tadarus Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang perlu lagi kita persiapkan, bagaimana kita manage keuangan kita mempersiapkan harta kita, karena kita tahu bersama di bulan suci Ramadan itu ada salah satu kewajiban kita, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan jikalau kita mempunyai kelapangan rezeki, marilah kita memperbanyak sedekah kita di bulan suci Ramadan, karena sedekah yang afdal itu yaitu kita bersedekah di bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Kita tahu bersama di bulan suci Ramadan itu berlipat gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, bagaimana kita mempersiapkan tempat ibadah kita membersihkan kembali. Kita tahu bersama himbauan dari pemerintah sekarang, bagaimana kita beribadah di rumah. Kita bersih-bersih rumah kita, wabil khusus tempat ibadah kita, dan insya Allah kita khusyuk dalam beribadah. Mungkin demikian kultum singkat yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Marilah dalam situasi sekarang kita selalu menjaga kebersihan kita agar kita terhindar dari wabah virus corona. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.